Mengejutkan, Pak Erick Thohir blak-blakan bahwa Mauro Gistra bukan pelapis oleh Romeni. Wow, kata itulah kita sematkan untuk statement daripada Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, mengenai masa depan calon striker terbaru timnas Indonesia, yaitu Mauro Gistra. Jadi memang lagi ramai di berita media sosial bahwasanya Mauro Gistra digadang-gadang, ya kan, diproyeksikan akan menjadi tandem atau bisa kita bilang pelapis oleh Romeni di timnas senior. Ternyata itu tidak tepat, guys. Jadi kita tidak boleh terlalu jumawa dulu bahwasanya Mauro Gistra, oh mantap nih jadi pasangan emas sama Ole Romeni. Cocok nih untuk jadi pengganti Ole nanti kalau misalnya capek atau akumulasi. Ternyata itu terbantahkan, guys. Jadi di sini Pak Erick memberikan semacam ya syarat ya kenapa dan juga alasan ya, syarat dan juga alasan kenapa Mauro Gistra belum bisa langsung promosi ke timnas senior dan mesti bermain dulu di timnas kelompok umur. Jadi ada syarat, kalau bagus dia gas kan gitu. Nah, jadi memang kita ketahui kita udah berharap bahwasanya Mauro Gistra ini segera dinaturalisasi dan alhamdulillah Pak Erick Thohir langsung gercep kayaknya melihat kemampuan timnas kita. Ada yang kurang, begitu juga di kelompok umur, sedikit sekali pemain diaspora, jadi ditambahlah amunisi dan terkhususnya di lini depan. Sejauh ini paling Jens Raven lah mungkin yang ada di lini depan kita, dan itu juga masih jasoso, belum terlalu spektakuler sepak terjangnya di timnas, masih biasa-biasa aja. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemain lokal kita, dia lebih unggul daripada pemain lokal kita. Nah, pemain diaspora kita aja masih kelasnya biasa-biasa aja gitu kan, apalagi pemain lokal kita. Makanya PSSI gerak cepat untuk memberikan suntikan pemain baru lagi dan langsung dikejar katanya. Bahkan dalam seminggu terakhir kayaknya udah disubmit berkasnya kepada Menpora dan dalam seminggu depan kalau bisa udah disidangkan. Jadi Mauro Gistra bisa segera memperkuat timnas Indonesia, guys. Bayangkan jika Indonesia punya Mauro Gistra yang bisa kita bilang sangat-sangat sukses di kelompok umur, terkhususnya di Liga Belanda, di kelompok under 21 bersama dengan Volendam FC. Ini merupakan striker gacor. Walaupun sebenarnya kalau untuk di level senior atau mungkin di pemain utama di klub Volendam, dia belum teruji karena belum melakukan yang namanya pertandingan resmi. Tapi kalau misalnya nanti betul main terus gacor, wah ini jadi alamat positif nih. Alarm baik bagi timnas Indonesia bakal punya striker gacor di Eredivisie. Karena sejauh ini kita belum punya striker gacor di Eredivisie. Sebelumnya kita udah punya Ole Romeni, tapi kan kemarin itu dia pindah dari FC Utrecht ke Oxford United seperti itu. Nah, kalau misalnya betul nanti Mauro Gistra, wah ini bakal ngeri nih. Sebenarnya aku pengen Milano Jonathan juga segera merampung gitu ya kan naturalisasinya, tapi kayaknya Milano Jonathan ini masih besar kemungkinan pengen bela timnas Belanda. Udahlah, nggak usah dulu cepat-cepat, apalagi usia masih muda gitu kan. Makanya kita sebenarnya cukup apresiasi sebenarnya Mauro Gistra ini di usianya muda ini, tapi mau bela Indonesia. Karena kan kalau ada pemain muda ini masih mikir, kalau masih bisa Belandanya kenapa enggak gitu ya kan. Alah, ngapain Indonesia kan gitu. Tapi ini enggak. Dia memang sangat cinta tanah air, dia juga udah belajar bahasa Indonesia, jadi kenapa enggak gitulah. Nah, jadi di sini dibuatlah alasannya. Kenapa nih Pak Erick Thohir belum mau membuat Mauro Gistra ini langsung ke timnas senior? Padahal di timnas senior kita itu lini depannya bapuk kali kan. Serius, paling kita cetak gol melalui gol-gol oleh Romeni doang. Setelah itu kita tidak pernah mencetak gol dari pemain lain. Praktis 3 gol yang kita ciptakan menghadapi Australia, Bahrain dan China itu semua lahir dari kaki seorang oleh Romeni, dan 1 diantaranya itu dari titik putih atau titik penalti. Ini sebuah sinyal alamat bahwasanya kita itu butuh pendamping oleh Romeni atau supplier atau mungkin yang bisa mengcover dia di belakangnya sehingga nanti terjadi namanya pasangan emas yang cukup ganas di lini depan. Karena oleh Romeni kayak lawan Jepang kemarin asli nggak berkutik, guys. Nggak ada support dari kawan-kawan yang lain. Nah, ditambah lagi oleh Romeni posturnya tinggi dan juga Mauro Gistra ini tinggi. Jadi ini kombinasi yang cukup pas. Biasanya tower itu kan twin tower ada di belakang. Kali ini twin tower kita ada di depan. Ngeri nggak itu?
Nah, tapi itu keinginan kita, beda dengan keinginan Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir ini menganggap ini masih terlalu muda. Jadi nggak mau buru-buru, langsung naikkan ke timnas senior. Jadi dites dulu lah di kelompok umur. Jago nggak ini Mauro Gistra di kelompok umur? Kalau misalnya jago, gas. Kalau enggak, ya janganlah dulu. Nah, gitulah jadi singkat cerita Ketua Umum PSSI ini memberikan statement tentang masa depan Mauro Gistra. Jadi Mauro Gistra juga semacam dikasih challenge dulu lah sebelum masuk ke timnas senior. Jadi dicoba di timnas U23 nanti di bulan September ini. Karena juga tujuan daripada Mauro Gistra masuk timnas dulu pengen masuk ke timnas U23-nya juga untuk di Piala Asia kalau nggak salah di bulan September ini. Nah, ini menarik nih kalau misalnya kita lihat nanti di Piala Asia U23 ini apakah dia bisa berkontribusi apa enggak, karena kata Pak Erick proses adaptasi akan menjadi penilaian utama sebelum dipromosikan ke timnas senior. Jadi ditengok dulu nih sepak terjang Mauro Gistra gacor nggak di U23 nanti, ya berharapnya juga kita gacor gitu kan. Ini berpengalaman daripada pemain timnas kita dulu, yaitu Rafael Strijk, yang mana mungkin kemarinnya masih sangat-sangat muda, langsung dipaksakan ke senior. Karena memang kebetulan di tahun itu kita sangat minim pemain-pemain diaspora kan. Nah sekarang kan udah mulai banyak nih pemain diaspora. Jadi PSSI kayaknya nggak mau sembarangan langsung masukkan ke senior, takutnya nanti kasihan pemain itu sendiri. Yang mana nanti dia tidak terlalu cemerlang di level klub dan terakhir berantakan karirnya. Contoh kayak Rafael Strijk, terlalu dini dia bermain di timnas, baik itu kelompok junior maupun di kelompok senior. Terakhir saking sibuknya dia juga tidak punya waktu untuk klubnya, dan ketika itu klubnya memutuskan untuk tidak lagi memakai jasanya. Terbukti waktu main di Piala AFF kan kemarin tuh Rafael Strijk sempat dipercaya sama Brisbane Roar untuk tampil di beberapa laga, walaupun tidak tampil sebagai starter, at least dia masuk DSP dan menjadi pemain pengganti. Nah semenjak pulang dari Piala AFF kemarin yang di bulan Desember ya kalau nggak salah, yang masih dilatih Sintayong, itu praktis Rafael Strijk tidak lagi menghiasi Liga Australia. Apa sebabnya kita juga nggak tahu, apakah kalah saing karena sudah lama meninggalkan base camp klub, udah lama nggak latihan, jadi penurunan karir. Ya kita juga nggak tahu, penurunan stamina gitu kan, penurunan kualitas. Nah ini juga yang mungkin ditakutkan PSSI, makanya PSSI tidak mau terlalu gegabah untuk memasukkan Mauro Gistra di level timnas senior. Nanti takutnya sibuk kali dia, udah junior aja dulu, timnas U23 dulu. Nanti kalau langsung masuk timnas U23 terus timnas senior, takutnya nanti dia terlalu sibuk sehingga tidak fokus kepada karirnya di FC Volendam dan berakhir tragis sama halnya kayak Rafael Strijk. Dan PSSI juga nggak mau hal itu terjadi kembali. Jadi singkat cerita mungkin PSSI ini kayak ini ya, kayak nggak mau mengulangi kesalahan yang sama lah. Ditambah lagi ini kan pemain Indonesia yang bisa kita bilang cukup bersinar, jadi jangan sampai ini dia redup sinarnya kayak pemain-pemain terdahulu. Dan aku juga sepakat sih dengan apa yang dikatakan Pak Erick Thohir ya. Memang ya buktikan dulu di level U23, kalau memang nanti di U23 memang betul-betul berkualitas dan teruji, ya gas aja gitu ya kan. Justru itu bagus, dia langsung ketemu dengan level sebayanya dulu, sama-sama under 23. Takutnya langsung jumpa dengan senior, dia langsung bapuk kan, kasihan juga gitu kan, kena mental, dihujat netizen Indonesia. Tahu lah muncul-muncul netizen Indonesia ini ngeri-ngeri kali, lantam-lantam kali ya kan. Nah di sini juga aku sebenarnya awal bingung juga kan, ini Jan Serafin kenapa nggak masuk timnas senior langsung, karena Rafael Strijk bisanya masuk timnas senior langsung gitu kan. Kenapa ini seorang Jan Serafin enggak, padahal postur tubuh tinggi, terus juga lumayan lah gitu kan, positioning dan juga heading dan juga shootingnya. Ternyata setelah aku ngelihat kemarin itu, oh ini loh jawabannya. Nah, jadi mungkin itulah kenapa Pak Erick Thohir belum memasukkan Jan Serafin juga ya masuk ke timnas senior. Dicoba dulu di kelompok umur karena masih terlalu muda. Meskipun kalau kita tengok posturnya udah nggak nampak muda gitu ya kan, kayak senior. Tapi sekali lagi mental itu terbentuk dari proses. Jadi nggak bisa langsung gara-gara anak muda langsung kuat mental, ya pasti dicoba dulu, ternyata masih butuh proses. Dan di sini menarik nih nanti kalau Mauro Gistra duet sama Jan Serafin di timnas U23. Ini gacor nih nanti, ngeri, serius kan. Nah, apakah nanti PSSI langsung ngangkut dua-duanya ke timnas senior
Nah, ini menarik juga kita pantau. Kalau misalnya cuma Mauro Gistra yang tampil bagus, ya Mauro Gistra lah terpaksa mendampingi oleh Romeni, atau mungkin bisa kita bilang sebagai pelapis oleh Romeni. Tapi kalau misalnya nanti Jens Serapen rupanya lebih mantap, lebih siap daripada Mauro Gistra, ya mau nggak mau Mauro Gistra masih tetap di kelompok umur dan Jens Serapen lah yang akan pindah ke timnas senior. Tapi kalau misalnya gacor dua-duanya, nah ini jadi pusing juga ini Patrick Kluivert untuk memanggil siapa yang layak untuk mendampingi oleh Romeni, atau mungkin kedua-duanya dipaksa tampil, diambil untuk bermain di timnas senior. Wah, menarik, kita pantau guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang statement Pak Erick Thohir bahwasanya PSSI belum menentukan nasib seorang Mauro Gistra sebagai pemain timnas senior, tapi harus membuktikan dirinya juga dulu di timnas U23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.